soal adanya pagar-pagar gitu. Oh, pernyataan Munarman kemarin katanya ada benteng, ada apa segala macam, bahkan mau dijual isunya ke negara Cina segala macam tentang digunakannya bahasa Mandarin. Sebelum kita jawab ke sana, tentunya kita flashback ke belakang ya, sejarah bahwa founding father kita yaitu Bapak Soekarno sendiri sering menggunakan bahasa Belanda, campuran bahasa Indonesia dengan bahasa Belanda. Salah satu yang kita sering dengar kata-kata zonder dan lain sebagainya. Apakah dalam rangka itu lalu Pak Karno presiden kita itu mesti anteknya negara Belanda? Kan tidak. Bahkan jelang kematian beliau tahun 1970 pun ketika ketemu dengan Bung Hatta, beliau komunikasi juga bahasa Indonesia campur dengan bahasa Belanda. Nah, kalau memang seperti itu, bahkan ketika keluar negeri beliau juga sering menggunakan bahasa Belanda, apakah Pak Karno itu anteknya Belanda? Kan enggak. Nah, Munarman mencoba memframing bahwa di PIK dan PSN PIK nanti telah ada bahasa Mandarin, itu artinya katanya Cina akan menjajah atau PIK akan dijual ke Cina. Ini kan nggak match. Kita ketahui bahasa Mandarin itu juga salah satu bahasa internasional selain bahasa Inggris, bahasa Arab. Jadi ada masalah apa bahasa Mandarin kenapa dikriminalisasi? Ini menurut kami ini adalah bentuk daripada kriminalisasi bahasa. Bahasa juga ciptaan Allah kan gitu. Bahkan di Quran kan dikatakan kita diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal. Kalau kita ketahui di Indonesia sendiri, di komunitas masyarakat Singkawang di Kalimantan Utara, ya Kalimantan Barat segala macam masih menggunakan bahasa Hokkien sampai sekarang. Begitupun masyarakat Medan, orang Tionghoa yang di Medan, begitupun di Bangka Belitung. Yang bahasa Hokkien ini masih satu rumpun dengan bahasa Mandarin. Lalu apakah mereka yang sudah turun-temurun generasi bergenerasi adalah anteknya atau pionnya negara Cina? Kan tidak. Terlalu picik Munarman mengatakan demikian. Ini kalau kita laporkan ke Dubes Cina, Bang, ini bisa dituntut ini kriminalisasi bahasa Mandarin gitu. Jadi kata Sayyidina Ali, boleh kita beda dalam keragaman, boleh dalam keyakinan, tapi bersatu dalam kemanusiaan. Begitu juga tentang adanya katanya banyak bangunan naga segala macam. Memang kenapa dengan naga? Di Jawa sendiri juga ada budaya kita mengenal apa itu keris bentuknya naga, ada Nogososro, ada Baru Kelinting. Emang kenapa? Ini kebinekaan. Bahkan salah satu presiden kita yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu dulu yang meresmikan ada tarian barongsai segala macam. Emang kenapa dengan naga gitu? Gak ada masalah dengan naga. Bahkan kemarin pertemuan dari silaturahim para kiai yang ada di Tangerang di Istana Nelayan, dari pihak kami yaitu Tubagus Mughidul Fadil juga sudah mengusulkan kalau bisa nanti diambil juga simbol-simbol kearifan lokal di situ, contoh tentang Tangerang yaitu Pangeran Arya Wangsakara ya, yang salah satu pahlawan kita. Begitupun Kesultanan Banten. Jadi memang itu gak ada masalah, ini kebinekaan gitu loh. Nah, ini mencoba digoreng oleh kelompok sumbu pendek, saya di CS untuk dalam rangka untuk mengadu domba. Nah, kita dari aktivis yang memahami bahwa ini terjadi bisa membahayakan kedaulatan negara kita, bisa menciptakan ketidakharmonisan antar warga, maka kita bergerak mengcounter pernyataan Munarman saya di CS gitu loh. Jadi nggak ada masalah nggak ada itu Cinaisasi segala macam. Apalagi di PSN PIK, di PIK segala macam ada patung raksasa Pak Soekarno dan Pak Hatta yang mereka berdua adalah simbol daripada proklamator NKRI kita ini gitu. Simbol daripada warga negara Indonesia. Nggak ada masalah sebenarnya. Enggak, mungkin suaranya mungkin diatur, enggak seberisik. Saya kemarin dengan beberapa kiai di Komandani Gus Rofiq Mulis juga kemarin kita ke Menara Syariah. Dan Menara Syariah ini ada masjid namanya Masjid Al-Firih atau apa itu, dan itu letaknya di atas bukan di basement. Dan yang meresmikan adalah mantan Ketua Umum MUI Pusat, Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang notabene juga mantan Rois Suriah PBNU, yang juga Wapres ke-7 kita. Jadi kalau memang MUI sudah terwakili di Kiai Ma'ruf Amin sebagai tokoh MUI. Jadi nggak ada masalah. Kalau memang katanya ada adzan yang tidak terdengar, ya mungkin ya adanya tidak seperti ya di tempat lain kan gitu. Saya kira di MUI kemarin di PIK juga ada salah satu, insya Allah akan jadi proyeksi masjid terbesar di Asia, masjid yang bentuknya arsiteknya kayak masjid di Turki. Bahkan proporsi untuk tanah di masjid itu sendiri adalah 4,2 hektar, sementara tempat-tempat ibadah lain itu cuma 4
sekian hektar di antara masjid yang dapat porsi 4,2 hektar. Saya kira sangat adil lah pengembang dari PIK ini. Begitupun Pak Aguan juga sangat memahami tentang kebinekaan tadi. Bahkan salah satu jasa beliau adalah ikut membangun Universitas Nahdlatul Ulama di zaman Kiai Haji Said Akil Sirot. Begitu. Oke. Nama lengkapnya sama posisinya, nama lengkap sama posisi. Oh, saya Irfan Wesi, nama panggungnya. Ini Bang Raja dan ini One Back. Bagi apa dia? Real lawyer. Gimana? Sebagai apa? Kita sebagai BKN, Barisan Kesatria Nusantara. Kalau saya di Ketua Litbang BKN, Barisan Kesatria Nusantara Pusat. Terus ada masjid yang tadi ini diposisikan itu kapan? Lah ini kan PSNP lagi berjalan, cuman kan lagi diganggu. Makanya ini membahayakan kalau ini sampai proyek PSNP ini dibatalkan, padahal itu sudah lewat Perpres. Dan Perpres itu baru bulan Januari 2024. Ini akan menjadi masalah, berarti kelompok anti pembangunan gitu loh. Siapapun dia orangnya. Bahkan kemana suara orang-orang yang menolak PSNP ketika tahun 2024 gitu. Entah itu ulamanya, oknumnya, segala macam, kemana mereka gitu loh. Gitu. Apalagi alhamdulillah hari ini di Banten kita ketemu dengan kiai-kiai yang insya Allah kita akan sharing dari hati ke hati gitu aja. Tentang masjid yang akan tadi dibangun yang baru yang terbesar itu bisa jelaskan nggak secara detailnya kemana? Kalau itu sampai gambarannya. Oh, gambarannya. Yang jelas masjid ini menggambarkan bahwa Pak Aguan, ya selain kebinekaan, Pak Aguan sangat memahami prioritas, mana yang mayoritas, mana yang minoritas. Jadi dibangun juga taman kebinekaan dan lain sebagainya. Insya Allah ini akan menjadi miniatur Indonesia yang luar biasa, potret Indonesia dari arah utara, yaitu dalam artian PSNP. Karena bagaimanapun laut itu adalah wajah terdepan daripada Indonesia, dan ini adalah wajah terdepan dari ibu kota negara kita, Jakarta. Kalau kaitan BKN dengan Aguan itu apa? BKN itu dalam artian BKN sebenarnya tidak ada kaitan secara langsung dengan ini. Cuman BKN memandang bagaimana jika ada anak negeri, jika ada permasalahan yang kiranya tidak menyimpang, maka kita wajib untuk meluruskan. Siapapun orangnya, mau etnis apapun, mau agama apapun, itu BKN. Gus, sebenarnya Gus, banyak masjid yang dirobohkan? Oh, tidak ada. Kalau memang ada, silahkan. Ayo, hadirkan data fakta mana? Nggak ada. Yang ada malah anjuran daripada pengembang PSNP. Setiap ada tempat peribadatan lain, contoh ada gereja, itu di dalamnya dianjurkan untuk membangun musola. Dalam rangka apa? Karyawan-karyawan yang muslim di sana bisa untuk beribadah di sekitar gereja itu. Itu mana ada non-muslim yang muslim yang membangun tempat ibadah lain, belum ada. Yang ada sekarang non-muslim membangun tempat musola peribadatan umat Islam. Ini luar biasa. Ini kebijakan daripada pengembang PIK itu. Kemarin itu sendiri memang kalau Sumatera itu mereka memang sholat di basement biasanya di perkantoran banyak di satu di dua saya tahu memang di basement harapannya itu segera terbangun. Oke, kita ketahui bahwa kawasan PSNP ini kan ada di kawasan bekas daripada adat Kesultanan Banten. Tentunya kalau bisa ya memahami kearifan lokal, dalam hal ini penduduk Banten yang memang sangat identik dengan keagamaan, dalam hal ini agama Islam. Walaupun negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Maka itu nanti juga kami BKN salah satunya akan memberi masukan kepada pihak PIK bagaimana tentang peribadatan ini diprioritaskan, bagaimana nanti letak tempat ibadah juga lebih layak lah. Kita juga tidak asal membela, kita juga memberi kritis segala macam pada mereka jika memang ada yang perlu dikritisi, dan mereka welcome kok, nggak anti kritik gitu. Terima kasih.